Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjut pada materi berikutnya, yaitu mengenai fungsi, di mana definisinya sebuah fungsi f(x) adalah suatu aturan korespondensi yang menghubungkan tiap objek x dalam suatu himpunan yang disebut dengan daerah asal atau domain dengan sebuah nilai tunggal dari suatu himpunan kedua. Himpunan nilai yang diperoleh secara demikian disebut daerah hasil atau rank. Contohnya, gambar fungsi yang disebut dengan domain adalah daerah asal ini, dan yang disebut dengan rank yaitu daerah hasil yang dipilih oleh si daerah asal. Ini yang ranknya, ini dia. Selanjutnya, untuk menyatakan fungsi digunakan sebuah huruf tunggal, huruf kecil, misalnya F atau G. Maka kalau ada fx seperti ini dibaca f dari x atau f pada x yang menunjukkan nilai yang diberikan oleh f kepada x. Contoh, fx sama dengan x kuadrat dikurang 2. Carilah dan sederhanakan f4. Berarti di sini angka 4 menggantikan posisi x di dalam fungsi, sehingga f4 sama dengan 4 kuadrat kurang 2 kali 4 sama dengan 4 kuadrat adalah 16 dikurang 8 sama dengan 8. Untuk yang kedua, nilai 4 ditambah h ini menggantikan nilai x, sehingga adanya x kuadrat dikurang 2x itu berubah menjadi 4 tambah h dikuadratkan dikurang 2 kali 4 tambah h, sehingga diperoleh 4. Kita jabarkan 4 tambah h dikuadratkan itu sama dengan 4 kuadrat 16 tambah 2 kali 4 dikali h berarti 8h ditambah h kuadrat. Ini dia. Kemudian 2 dikali 4 dan 2 dikali h, min 8 dan min 2h. Semua h kumpul, yang tidak punya h kumpul, berarti 16 dikurang 8 hasilnya 8. Kemudian 8h dikurang 2h jadinya 6h, dan ada h kuadrat. Lanjut yang C. Yang C yaitu setiap ini f dari 4 ditambah h dikurang f dari 4. Karena tadi sini sudah ada di poin B dan di poin A, berarti Anda bisa langsung menyelesaikannya. 4 tambah h, f dari 4 tambah h berarti di sini dia sesuai jawaban yang ini. Kemudian f4 ada di sini 8, karena dikurang berarti kurang 8. Kita selesaikan yang tidak punya h, 8 dikurang 8 nanti habis, 8 kurang 8 habis, tinggallah tersisa 6h ditambah h
H kuadrat. Dapat hasilnya seperti ini. Dengan cara yang sama, kita juga melakukan pencarian di nomor D ini. Karena yang di atasnya adalah C, berarti untuk penyebutnya yang pernya per H ini tinggal diganti jadi per H. Ini tadi C udah dapat jawabannya, kita salin saja terus langsung per H di sini. Sehingga kalau ini difaktorkan, H-nya keluar tinggal H kali 6 tambah H per H. Seperti ini, H-nya nanti dicoret sehingga dapat 6 ditambah H. Kita lanjut. Daerah asal dan daerah hasil. Jika f adalah fungsi yang didefinisikan oleh f dari x sama dengan x kuadrat tambah 1, maaf ini x kuadratnya, dengan daerah asalnya min 1, 0, 1, 2, 3, maka daerah hasilnya adalah 1, 2, 5, 10. Dari mana kita dapat hasil ini? 1, 2, 5, 10. Kita masukkan daerah asal F min 1. F min 1 berarti min 1 kuadrat ditambah 1. Jadinya min 1 kuadrat 1. 1 ditambah 1 jadinya 2. Kemudian F0 berarti 0 kuadrat ditambah 1, hasilnya 1. Kemudian F1 1 kuadrat ditambah 1 jadinya 2. Kemudian F2 berarti 2 kuadrat ditambah 1 sama dengan 5. Dan terakhir ada F3 sama dengan 3 kuadrat ditambah 1 sama dengan 10. Maka daerah hasilnya adalah tertulis 1, 2, 5, dan 10. Nah, untuk gambar diagramnya kita lihat di sini. Diagram Venn-nya seperti ini. Karena karena F dari 1 dan F dari min 1 sama-sama nilainya 2, maka panahnya juga sama-sama menuju angka 2 seperti ini. Nah, ini diagram Venn-nya. Kita lanjut. Jika fungsi daerah asal tidak disebutkan, anggap daerah asalnya himpunan bilangan real yang terbesar sehingga aturan fungsi ada maknanya. Ini disebut daerah asal alami. Kita lihat contoh daerah asal alami. Carilah daerah asal alami untuk fx sama dengan 1 per x kurang 3. Ini kita lihat dulu yang A ya. Untuk 1 per x kurang 3, penyebut ini tidak boleh 0. Kenapa? Karena akan mengakibatkan dia menjadi tak hingga nantinya, sehingga kita tidak menemukan jawabannya. Sehingga kalau dia tidak boleh sama dengan 0, artinya x-nya tidak boleh sama dengan 3. Sehingga daerah asal alaminya adalah x, di mana x tidak boleh sama dengan 3. Kita lihat yang B. GT sama dengan akar dari
9 kurang T kuadrat. Nah, untuk menghindari akar kuadrat bilangan negatif, kita harus memilih T sedemikian rupa sehingga 9 dikurang T kuadrat itu harus besar atau sama dari 0. Kita tidak boleh menjadikan dia bilangan negatif, sehingga 9 kurang T kuadrat itu harus besar sama dari 0. Maka tanda mutlak T itu harus kecil sama dari 3. Maka daerah alaminya adalah, kalau sudah dapat persamaan ini, artinya T-nya besar sama dari min 3 atau T-nya kecil sama dari 3. Di dalam notasi interval kita tulis min 3,3 kurungnya tertutup, atau kita pakai kurung siku. Kita lanjut. HW sama dengan 1/9 kurang W kuadrat. Sama maksudnya dengan nomor B dan A, karena di sini ada pecahan 1/9 kurang W kuadrat, tapi ini dia ada di dalam tanda akar, berarti kita harus menghindari pembagian 0 dan kita juga harus mengakali supaya akar kuadrat yang di bawah itu tidak negatif, sehingga kita akan mengecualikan dia min 3 dan 3 dari daerah asal alaminya. Maka untuk membuat daerah asal alaminya berada pada interval kurung buka min 3, 3. Kalau kita pakai dia kurung tutup, nanti tentu 3 dan min 3 masuk. Kalau seandainya masuk min 3 dan 3, berarti di bawahnya akan menjadi 0. Ini kita hindari. Makanya kita pakai daerah asal alaminya itu adalah kurung buka dari min 3 sampai 3. Next. Kita lihat grafik fungsi. Jika daerah asal dan daerah hasil sebuah fungsi merupakan bilangan real, kita dapat membayangkan fungsi itu dengan menggambarkan grafiknya pada suatu bidang koordinat. Dan grafik fungsi f adalah grafik dari persamaan y sama dengan fx. Jadi ini agak melenceng dikit, maaf ya. Sini. Dan grafik fungsi f adalah grafik dari persamaan y sama dengan fx. Ini harusnya ke sini dikit. Kemudian kita lihat ada fungsi genap dan fungsi ganjil. Jika f min x sama dengan fx, bisa Anda lihat di sini f min x sama dengan fx untuk semua x, maka grafik simetri terhadap sumbu y. Fungsi yang demikian disebut fungsi genap. Jika f min x sama dengan min fx, untuk semua x, maka grafik simetri terhadap titik asal. Fungsi yang demikian disebut fungsi ganjil. Kita lihat contoh. Apakah fungsi fx sama dengan x pangkat 3 ditambah 3x per x pangkat 4 kurang 3x kuadrat tambah 4 termasuk fungsi genap, fungsi ganjil atau tidak? Kita lihat penyelesaiannya. Kalau kita ambil f negatif x, berarti semua yang mengandung x di sini kita ganti jadi negatif x, sehingga diperoleh persamaannya
seperti ini. Ini sama dengan negatif dari fx. Karena f negatif x sama dengan negatif fx, maka ini disebut fungsi ganjil. Grafik y sama dengan fx-nya simetri terhadap titik asal. Silakan Anda buktikan dengan menggambar grafiknya. Selanjutnya, operasi pada fungsi. Ada jumlah, selisih, hasil kali, hasil bagi, dan pangkat. Operasinya seperti jika ada f tambah gx, itu berarti fx ditambah gx. Begitupun dengan pembagian, pengurangan, perkalian, pembagian, dan pangkat. Lanjut. Misal ada contoh fx sama dengan akar pangkat 4 dari x tambah 1. Dan gx adalah akar dari 9 kurang x dengan daerah asal alami masing-masing adalah negatif 1 sampai tak hingga dan negatif 3 sampai 3. Carilah rumus untuk f tambah g, f kurang g, f kali g, f per g, dan f pangkat 5, dan berikan daerah asal alaminya. Di sini Anda bisa lihat sendiri bagaimana cara penyelesaiannya. Kita lanjut. Komposisi fungsi atau fungsi komposisi merupakan penggabungan operasi dua fungsi secara berurutan akan menghasilkan sebuah fungsi baru. Kita lihat, jika x elemen A dipetakan oleh f ke y elemen B, ditulis f x menuju B atau y sama dengan fx. Jika y elemen B dipetakan oleh g ke z elemen C, maka ditulis g itu y menuju z, maka z sama dengan gy atau z sama dengan gfx. Untuk memetakan x elemen A ke z elemen C, maka fungsi komposisinya ditulis dalam bentuk g bundaran f x sama dengan gfx. Sifat komposisi fungsi tidak komutatif, bersifat asosiatif, dan memiliki identitas. Contoh, fx kita punya 6x per x kuadrat tambah 9. Kemudian kita punya gx sama dengan akar dari 3x dengan daerah asalnya, dengan daerah asal alaminya. Carilah f bundaran g 12 dan f bundaran g x. Untuk f bundaran g 12 berarti f g12 sama dengan f dari, kita masukkan dulu untuk g12 akar dari 3 kali 12. Maaf ya. 3
kali 12 sama dengan akar dari 36 sama dengan 6. Berarti untuk ini F dari G12 sama dengan F6. Maka masukkan angka 6 di persamaan Fx sehingga diperoleh ini hasilnya. Bagaimana dengan F bundaran Gx? Maka untuk setiap nilai X pada Fx diganti menjadi akar 3X. Jadi 6X di sini berubah menjadi 6 akar 3X per X kuadrat di sini diganti dengan akar pangkat 3 akar 3X dikuadratkan baru dikurang 9. Untuk X besar sama 0 kita mempunyai akar dari 3X dikuadratkan ini kan sama dengan 3X. Jadi kita boleh menulisnya dalam bentuk seperti ini. Oke, demikianlah materi hari ini, mudah-mudahan bisa dipahami. Ibu tutup dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apabila ada yang ditanyakan silakan kembali ke grup.